burning in me. All of the noise turned into choirs of harmony. Left me with the pieces of forever that you broke. But since you left me alone, I've been high. I've been high. Lately I've been Nah, untuk start engine base itu ada beberapa tahapan yang tidak boleh dilewati, ya. Ya, Pak. Yang pertama, pastikan handbrake terkunci. Oh, siap. Ya. Terus dicabut switch akinya. Coba dicabut. Ini ya, Pak. Oke, kalau sudah dicabut ya. Sudah. Baik, terus tekan kopling, pedal kopling. Pedal kopling. Ya, tekan kopling, pedal kopling ya. Ya. Udah ya. Sudah. Yang jelas pastikan ini sudah berada di 8 bar ya Mas ya, tekanan anginnya ya. Oh, 8 bar ya. Jadi tidak di 5 bar atau 6 bar ya. Pokoknya siap. sudah di 8 bar. Ya. Terus pastikan sudah ditekan koplingnya. Ya. Terus pastikan transmisi netral. Oh, transmisi netral. Ya. Siap. Kalau sudah netral baru kita mulai untuk kontak ke kontak ya. Satu kali coba. Siap. Ya, sudah nyala ya, pastikan indikator semua nyala, sudah. Ya. Terus ceklik lagi satu kali, tapi ditahan, jangan sampai bablas. Pasti ada itu anune ya. Udah, tahan. Oh, tahan ya. Ya, tahan dalam hitungan ketiga, 1 2 3 terus di start. PM ini kan belum standar. Karena tadi kan harus di 500 atau 550. Ya, betul. Tapi ini didiamkan karena apa? Karena kita makainya mobil AC. Oh. Nah, sehingga karena AC-nya belum dinyalakan maka RPM meninggi. Nah, jadi standarnya karena kita pakainya mobil AC berarti kan kita jalannya terus pakai AC. Nah, maka ini dinyalakan dulu AC-nya. Nah, dia akan ke 500. Nah, jadi ini sudah pas. Jadi standar RPM yang dipakai untuk idle adalah 500 atau 550. Kenapa tadi meninggi? Karena AC-nya belum dinyalakan. Jadi kalau AC-nya belum dinyalakan meninggi, jangan dikurangi itunya. Karena yang kita pakai standar AC nyala. Oh, ya, ya. Karena ini mobil AC. Mobil AC kan berarti kan kita selalu harus pakai AC jalannya kan gitu ya. Apa namanya? Transmisi. Oh, transmisi ya. Coba ditekan pedal koplingnya. Ya. Untuk transmisi kita akan mengoperasikan ya transmisi 1, 2 sampai 6. Ya, terus nanti dari 6 kita turun 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jadi naik terus turun, naik terus turun. Dilakukan sampai jenengan itu merasa feel-nya udah ketemu. Dan ingat ya, kendaraan besar itu pasti mempunyai spilling. Nah, ini spilling namanya. Spaleng lah. Ya. Nah, spaleng. Nah, kalau yang masih baru memang spaleng tetap ada spaleng cuma sedikit. Ya, tapi karena ini udah agak lama bisnya, maka spalengnya pun akan agak susah. Bukan agak susah, tapi agak panjang. Spalengnya agak gede. Oh, ya, spaleng ini namanya spaleng. Ya, makanya apa? Penggunaan transmisi base itu harus sabar, tidak boleh terburu-buru. Ya, oke, kita mulai dari transmisi 1. Transmisi 1 itu mentokkan dulu, ya, nempel. Nggak usah pakai tenaga, yang penting asal nempel. Just
terus kita tekan lurus ke depan. Setiap mendorong atau menarik itu pakai tenaga ya Mas ya. Nah, ini satu. Terus duanya, nah ini ditahan, jangan sampai spalengnya kembali. Oh. Ya, tetap ditahan ini, ditahan supaya nempel. Ya, terus tarik ke belakang pakai tenaga. Nah, ini 2. Oke. Ya, terus 3-nya kembalikan, ya, kembalikan spalengnya, ya, terus ke sana lurus. Itu 3. 3. Terus 4-nya tinggal lurus saja, tarik ke belakang. 4. Oke. Ya, untuk 5-nya, nah ini baru pakai tenaga, kita tekan ke arah kanan, mentok. Mentok. Nah ini pakai tenaga, Oke. terus dorong ke depan. Ini 5. Oh, itu 5. Ya, Oke. 6-nya ya sama kayak 1 ke 2 tadi, ditahan, jangan sampai spalengnya balik. Ditahan sini supaya tetap mentok ke kanan. Baru ini 6. Oh. Ya. Oke. Oke. Siapa? Nah, Oh, dari 6 ya. nanti kita kembalikan ke 5. Berarti tetap ditahan dulu, mentok ke kanan. Terus dorong lurus. Nah, ini 5. Terus keempatnya ya kita tarik ke belakang sekali, kembalikan ke netral, terus kita tarik, baru setelah dikembalikan ke netral baru kita tarik ke belakang. Ini 4 ya. 4 turun ketiga tinggal lurus saja, lurus. Dek, lurus. Oke. Ya, keduanya kayak tadi, tempelin ya, asal nempel, nggak usah pakai tenaga, asal nempel aja, terus ke belakang 2. Nah, satunya ya tinggal lurus ke depan. Dek. Ya, 1. Pakai tenaga pokoknya Oh, pakai dorongnya. tenaga apa, Pak? Nariknya sama dorongnya tuh pakai tenaga, jangan kayak mobil kecil Oh, iya, siap. ya. Nah, kalau nempelinya sih nggak usah pakai tenaga. Oh, kalau yang kanan kanan. Asal nempelnya, ini kan asal nempel. Nah, asal udah nempel gini, nah udah Oh. ya. Pokoknya sampai feel-nya ketemu. Oke. Nah, ini kan nempel. 1, 2, kayak toh. Terus 3 itu dikembalikan sampai nempel, tapi nggak usah pakai tenaga. Nanti kalau pakai tenaga bablas ke 5 Iya, iya. ya. Oh, gitu, Baru dipikir ya. Jangan dipikir terus pakai perasaan, tapi pakai perasaan dulu baru dipikir ya, untuk kontrol gas dan rem. Oke. Gitu ya. Karena apa? Karena ini sistemnya sudah full udara. Ya. Beda dengan penggunaan rem mobil ya, yang masih pakai minyak. Kalau pakai minyak diginikan saja dia sudah ngerem. Ingat, kalau ini harus ada ketegasan untuk rem, tetapi tetap harus pakai perasaan. Rumus dasar. Jenengan harus tahu dulu kaca utama bis itu yang mana. Nah, kaca utama bis ya, itu adalah spion kanan ya, kaca besar sampai ke spion kiri. Kenapa seperti itu? Karena kita sudah mengemudikan 2, kepala dan ekor. Oke. Ya. Iya. Taruhlah kalau mobil kecil atau Hiace itu panjangnya 5 meter. Iya, Pak. Itu kita anggap kepalanya toh. Nah, sedangkan ini panjangnya 13 sampai 14 meter. Nah, kalau yang Mas Imam pikir hanya 5 meternya saja, ya toh. Terus yang 8 meter mau dikemanain? Nah, makanya apa? Makanya harus dikontrol selalu dimensi belakangnya pakai spion kanan dan kiri. Jadi walaupun jalan lurus, kalau bawa bis itu tetap harus ngelirik spion kanan dan spion kiri untuk memastikan dimensi belakangnya itu aman. Gitu ya. Kalau mobil kecil mungkin nggak begitu berpengaruh, tapi kalau mobil besar dengan itu punya ekor, udah mengemudikan 2, kepala dan ekor. Maka durasinya ya, ini referensinya dari pihak yang punya kewenangan ya, itu adalah apa Mas? 5 detik. Setiap 5 detik jenengan harus kontrol spion kanan maupun kiri, walaupun berjalannya dalam keadaan lurus. Memutar setir ke kiri, maka sudah otomatis ini kepala mengikuti setir, langsung lihat ke spion. Set. Oh. Makanya sopir bis kan sering gini-gini, ya enggak? Iya, betul. Nah, dia sebetulnya mengikuti arah putaran mesin. Nah, pada saat ini diputar ke kanan, maka sudah otomatis langsung tertuju ke spion Kanan. Pakainya yang kecil ya. Oh, pakai yang kecil Ya, Oke. biar lebih enak. Oke.
Ya. Lah kalau belok kiri berarti kemana mas? Anu lihatnya spion yang mana? Kiri lah. Iya. Jadi gini caranya, ya. Pada saat jenengan belok, ini coba belokkan pelan-pelan, belokkan pelan-pelan, jangan gitu belokannya. Ya. Belokannya biasa aja gitu. Nah, coba belokkan. Nah, ini langsung kepalanya ke sana. Lihat, terus fokus saja ke spion kiri. Spion kiri ya Pak? Spion kiri terus fokus. Sebanyak berapa? 60%. 60% berarti pada saat belok terus fokus ke spion kiri. Pastikan belakang yang kiri itu tidak nyangkut. Karena hal yang sering terjadi kalau belok kiri itu kirinya nyangkut. Ketinggalan yang 8 meter. Kalau basicnya dari mobil kecil. Iya, betul. Nah, Menyesuaikan nah lagi. pada saat jenengan sudah belok, ya, terus sudah belok, terus otomatis kan masih dibales. Iya enggak? Dibalas, maka kepala jenengan pun mengikuti langsung ke arah sana. Nah, lurus kembali. Nah, sekarang coba belok kanan. Lihatnya ke spion sini. Ya. Tuh, terus kalau terus berarti jenengan masih lihat spion. Terus. Nah, sekarang balik. Habis tikungannya. Nah, ini langsung ke sana pandangannya. Oh, langsung ke lurus ya? Iya. Belok kiri ya mas ya. Nah, kalau belok kiri haluannya mana mas? Kanan. Kanan. Berarti kita bentokan kanan. Nah, ke kanan dulu. Ke kanan dulu, tapi nggak bisa langsung belok karena ini ada penghalang. Dilewati dulu penghalangnya. Baru kita belok. Nah, lurusnya itu untuk melewati penghalangnya. Gitu loh. Maksud? Iya. Lewatin halangnya sebelah kiri itu. Ya. Kalau kita nggak lurus dulu, nggak ninggalin dulu penghalangnya, maka yang terjadi akan Nabrak. nabrak. Sekarang baik, dan itu sifatnya adalah situasional ya mas ya. Oh, situasional. Tapi tetap rumus harus ditinggalkan dulu penghalangnya. Oh, Penghalang iya. terakhir. Penghalang terakhir ini ya, Pak, ya? Baik. Iya. Ya, lepas saja, koplingnya lepas. Nah, langsung dua. Pakai tenaga. Sorry Pak, Iya. Gak apa-apa mas. Gak apa-apa nanti gampang. Ya. Lepas mas koplingnya mas. Oh, coba berhenti dulu. Berhenti. Direm. Sorry Pak. Oke. Iya. Gak usah digas. Gasnya dikit aja. Nah, kuat. Nah, lepas aja koplingnya. Ya, masuk dua. Pakai tenaga. Nah, ya, udah pakai dua aja. Terus nah, kakinya maunya di lantai kabin. Ya. Kayak saya tadi ya. Terus otomatis lihat ke spion kiri. Pastikan belakangnya aman. Kalau sudah aman ya sudah tinggalin. Nah, lagi. Awas, jangan terburu-buru belok karena ada penghalang tuh lihat. Ya Pak. Nah, ingat ya, walaupun trotoar segitu itu penghalang loh. Ini ya Pak, depan ini. Oh, Walaupun tingginya segitu itu penghalang. Kalau enggak nanti ban belakang naik. Nah, tetap harus dilewati dulu ujungnya. Ini kanan aja apa kiri lagi Pak? Lah kayak saya tadi. Oke. Nah, saya. Saya tadi jangan sampai spionnya kena ranting ya, dipepetin, didekatkan ke ranting untuk ambil haluan kanannya, tapi jangan sampai kena ranting. Lurus dulu. Oh iya, lurus dulu. Nanti kena nanti belakangnya. Iya. Nah, karena apa? Tempatnya sempit, Iya. jadi harus agak jauh ninggalkannya. Kalau tempatnya lebar, enggak apa-apa, tinggalin sedikit. Yang penting asal ninggalin. Itu kalau tempatnya lebar. Tapi kalau tempatnya sempit, tinggalinnya agak jauh. Semakin sempit, semakin jauh dengan meninggalkan. Oh.
meninggalkan ujung penghalang lo ya. Iya Pak. Oke, pakai 3 Mas. Nggak usah ditambah gasnya. Oh siap. Nah, nggak usah ditambah. Nah, nanti biar nggak over. Ya, oke. Lepas aja koplingnya. Nah, nanti belok pun juga nggak usah pakai kopling. Oh gitu. Hanya lepas. Pakai 3 aja Kalau nih, Pak? iya pakai 3. Kalau terlalu kencang, dilepas aja gasnya. Oh iya. Nah, nggak ada dedet toh. Enggak Pak. Ya, kalau mobil HS pasti mati. Iya. Nah. Udah kayak pakai Matic lah. Udah pernah bawa Matic toh? Iya Pak. Nah. Pokoknya jangan sampai lupa itu yang namanya spion, karena itu kaca utama. Haluan dan spion, karena itu rumus dasar itu Mas, hukum dasarnya itu. Kalau negara kita ada 2 itu, Pancasila sama Undang-Undang Dasar. Nah, itu sama kayak bis. Nah ini cepet ini, saya yakin ini masih cepet. Tadi saya bingung rantingnya dong Pak. Iya, harus langsung 3. Nah, terus muter dulu. Iya, bagus. Jangan lupa spionnya. Dari sini jenengan udah ambil haluan kanan Mas. Iya betul. Gasnya di apa namanya, di ini ya. Oh, jangan dilepas. Untuk masuk ke 4 gasnya ditekan, tapi nggak usah terlalu over. Oh iya Pak. Ya. Tekan ya. Oke 4. Iya sip. Nah terus tekan, terus digas. Nah jangan banyak-banyak. Nanti sebelum tikungan kita rem dulu. Rem dulu, rem, tahan. Oke. Ini ya Pak. Iya. Kirinya harus habiskan. Iya. Oke. Baik. Rutenya seperti ini. Karena belok kanan berarti haluannya kiri. Berarti kirinya dihabisin Mas. Iya Pak. Ya. Kirinya dihabisin. Tapi jangan sampai kena ranting itu. Ini ya. Nah, ini ya, jangan sampai kena ya. Iya Pak. Dihabisin kirinya. Nah, saya kan pasti ambilnya selalu kiri nih, ya toh? Iya betul. Nah, si kiri dihabisi. Gantung ini kena enggak apa-apa. Nggak apa-apa ya Pak. Enggak apa-apa. Yang penting penghalang selalu dilewati sedikit ya, kalau lebar ya. Iya Pak. Dilewati terus belok. Ah, Tenaga. sorry Pak. Nah, karena harusnya di
cengkram. Iya. Ya, spion kirinya, belakangnya kena rumput enggak? Pas nanti 3 mas. Pas nanti. Nah, Pak, maaf. Di sini rem dulu. Tahankan sisi kirinya. Nah, gitu. Terus standar lulusnya tuh di sini mas. Di sini. Iya. Baru bisa jenengan dapat sertifikat. Spion, Bro. Udah kelihatan ya? Iya. Cabrak lagi trotoarnya ya? Enggak. Enggak, Pak. Hah? Enggak. Enggak ya? Kena. Rumput itu dianggapnya trotoar ya mas ya? Iya, Jangan Pak. dianggap rumput. Saya nganggapnya rumput muda. Jangan. Nanti terbiasa nanti. Cover ke kanan dulu. Manuvernya kiri mas, bukan kanan. Iya kan? Ya ini baru betul. Tapi kan jenengan tadi ngomongnya manuver kanan dulu, jangan. Oh. Beloknya kan kanan ini. Manuvernya kiri. Manuvernya kiri. Oh, Itu iya. namanya manuver ya. Oh, iya, Kalau Pak. putarannya putaran kanan. Oh, beda. Ujung harus untuk penyesuaian atau untuk belok itu ujung penghalang, ingat-ingat ya, ujung penghalang itu harus sudah masuk di roda, di bagian roda belakang, baru kita bisa memutuskan untuk belok. Sekarang kita praktekkan di kayu ya. Kelihatan ya mas ya? Kelihatan, Pak, yang kaca spion gede. Ya. Nah, ini seperti ini. Ujung yang depan kalau kita mau parkir lurus dan dekat dengan apa namanya, dengan kayu tadi, Iya. maka dekatkan dulu ban roda belakang dengan ujung paling depan kayu tadi. Dekatkan dulu, ya. Nah, setelah dekat, ya, baru kita sesuaikan, baru kita luruskan. Nah, dekatkan dengan kayu. Nah, terus disesuaikan. Jangan sampai kena kayunya ya. Ya, Pak. Ya. Terus. Nah, nanti ujung belakang kayu itu kalau sudah sejajar, sudah masuk ban roda belakang, ini kan udah hampir masuk toh. Nah, ini masuk, langsung kita mentok aja, full. Nggak akan kena. Nah, terus sampai sini ya, kita kontrol. Kalau kacanya sudah lurus baru kita bales. Nah, nanti hasilnya akan lurus.
Oke Pak. Kalau parkirnya bisa seperti itu, maka tempat yang sana masih bisa buat parkir Bis lain. bis lain. Oh, oke. Ya. Karena apa? Karena kalau sebelum sampai roda belakang, ya, pada saat mundur, ini bisnya, ya, ini bis, ini roda belakang ya. Iya. Ini kalau ini roda belakang misal ya, Iya. ini kita mundur kan, mundur, ini ujung penghalangnya. Ini kalau kita belum sampai area roda belakang kita mundur, kita tekuk, ini akan kena. Ban belakang sudah jadi. Dekatkan dulu, nggak usah terlalu dekat, nggak apa-apa, yang penting tekniknya tahu. Pol. Nah, terus pol mentok. Awas, pelan-pelan dilihat. Kalau garisnya sudah lurus, terus berarti dibales. Kalau belum lurus jangan dibales. Nah, ini udah lurus, balas langsung cepat, balasnya cepat. Iya. Nah, terus mundur. Nah, pertahankan ini di posisi lurus terus garisnya. Pas dari situ. Ya. Nah, jadi patokannya itu garis ini loh, depan. Kiri kanan Pak. Kiri. Nah, ada penghalangnya enggak? Ini kirinya. Pak penghalang. Ah, betul. Jadi tetap harus dilewati sedikit nanti. Nah. Gigi 1 dan 2 itu sama ya Mas? Di angkatan. Jadi tadi jenengan pakainya 2 aja enggak apa-apa? Oh nggak apa-apa ya Pak. Enggak apa-apa. Tapi kalau untuk tes drive itu harus pakai 1. Satu. Ingat ya, setiap belok walaupun cuma serong tetap dilihat spionnya ya Mas ya. Iya Pak. Selalu dilihat kontrol belakangnya. Jangan terlalu lama. Biasa mobil biasa Pak. Awas, klakson. Klakson, awas. Nggak usah kencang-kencang dulu Mas ya. Iya. Kontrol gasnya coba. Sambil maksudnya adaptasi kontrol gasnya itu. Jadi nggak usah kencang-kencang. Sama adaptasi marka. Itu mendekat. Coba lihat bis depan itu. Dia pasti nempel ke marka. Nah, ya toh? Iya Pak. Nah. Lihat bis depan itu. Pasti nempel ke marka, bahkan Betul, Pak. dilewati ke markanya.
Nah, ini belakangnya pasti nempel marka. Nah, karena apa? Yaitu awas, awas, awas. Kiri, ya, awas motor, ya. Oke, sip. Anjay. Ya karena kan jauh sudutnya dengan jenengan kan jauh, betul Ya, nggak? betul banget Pak. Maka yang perlu diperhatikan khusus yang kiri, jangan yang kanan. Sip, udah bagus ini mas. Mas, langsung. Sudah rileks kan? Iya Pak. Oke, sip. Mudah-mudahan. Ya. Penting kontrol, jangan terlalu dekat dengan depannya. Dilewati dulu. Jadi masuk sana itu udah kayak lurus. Nah, kalau ada motor parkir kayak gitu kan jadi udah enggak. Nah, ini pinter ini. Jalannya kok agak kecil Pak. Agak kecil dan ketemu bis-bis keluar nih. Iya lagi. Hisapnya bis. Alhamdulillah ini sekarang udah selesai semua kursus setir mobilnya. Alhamdulillahnya juga saya lulus dan banyak sih pelajaran yang berharga banget ya. Ternyata nyetir bis itu nggak semudah apa yang kita pikirkan selama ini. Dan terima kasih banyak untuk instrukturnya udah mengajarkan dengan sangat-sangat sabar, mengajarkan saya tadi menyetir bis dengan cara yang baik dan benar. Oke, cukup sekian dari saya. Mudah-mudahan ini sangat bermanfaat ya untuk teman-teman semua. Kalau memang nanti teman-teman ada yang mau setir bis, monggo aja silahkan datang langsung ke garasinya Sumber Alam dan daftar di sana. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.